Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah beserta dengan stafnya, yang mudah-mudahan kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, sukses semua program kerjanya, dan mereka semuanya diberikan kebaikan, keselamatan, perlindungan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin yang telah memberikan kita semuanya nikmat dan anugerah yang begitu banyak untuk kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita semuanya di Masjid Raudhatul Jannah dalam satu kesempatan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk dalam sebuah majlis menuntut ilmu, berharap dan berdoa kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelaksanaan salat subuh berjamaah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduk kita dalam sebuah majlis ilmu Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa dan salah kita, dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat
kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita semuanya bahagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bulan puasa, dengerin pengajian pagi-pagi ya. Ngantuk gak kira-kira Pak? Hah? Kalau yang ngomong bakalan ngantuk insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin mencoba ya, sedikit memberikan bocoran. Bocoran tentang apa Pak? Bocoran tentang pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikatnya di alam kubur nanti. Ya Pak, saya kasih bocoran nih, biar Bapak nanti mati masuk dalam kubur bisa jawab ini pertanyaan. Paham? Insya Allah ya Pak ya. Cuman jangan bilang-bilang Pak. Bapak jangan bilang-bilang sama malaikat munkar nakir. Karena kalau Bapak udah ketemu malaikat munkar nakir gak bakalan balik lagi ke Casa Gardenia. Karena udah bakalan ditanyain langsung. Juga Bapak jangan laporan Pak. Jangan kasih tahu malaikat Jibril ya. Karena Bapak gak bakalan bisa ketemu. Apa sih bocoran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini simpel Pak ya. Kita manusia akan memasuki etape seperti ini. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat munkar dan nakir. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Bapak semua telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam alam kuburnya Allah. Ini kita akan memasuki tahap ini. Makanya yang mau tidur dengerin deh. Saya khawatir kalau dengerin pengajian saya tidurnya kebablasan sampai ketemu malaikat munkar nakir. Ya Pak. Yuk janjian jangan tidur. Paling 2 jam. Ustaz. Sampai jam 7. Apa sih malaikat munkar dan nakir? Dalam sebuah tugas yang dikerjakan olehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, omongan saya bisa didengar kan? Dicanterin aja gak apa-apa ya? Saya biasa megang tapi. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bisa jawab Pak? Ini pada bengong, diem, ngerti, paham apa kagak nih? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu menjawab nanti dengan satu lafaz jawaban yang jelas dan tegas. Allahu Rabbi. Biar pada bangunnya kencengan dikit. Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam-diam Pak ya, jangan bilang-bilang sama malaikat munkar nakir. Saya kasih pertanyaan dan contekanmu sudah jelas. Paham Pak? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiku. Paham Pak? Sampai di sini dulu Pak. Pertanyaannya. Nanti kasih lagi contekannya. Wah, nggak ada pertanyaan siapa RW nanti. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dinuka. Allah Tuhan kami, Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kami, Islam agama kami. Man imamuka, siapa imammu? Jangan dibilang Pak Saiful Malik. Ini salah jawaban, salah total. Al-Quranul Karim imami. Wa man ihwanuka, siapa saudara-saudaramu? Wal muslimin, al-muslimin wal muslimat. Mukminin, mukminat. Saudara-saudara kami adalah mereka orang-orang Islam, mereka laki maupun perempuan, mereka orang-orang yang beriman, laki juga perempuan. Aina kiblati? Di mana kiblatmu? Al-kiblatu Ka'bati. Kiblatku adalah Ka'bah, Baitul. Udah simpel gitu aja dulu. Ya, kira-kira kita mampu nggak menjawabnya nanti? Saya tanya Pak. Ayo yang tidur bangun. Ya, inilah satu dimensi di mana Allah Subhanahu wa taala akan membuat semua manusia yang mati akan merasakan itu pertanyaan malaikat Mungkar Nakir nantinya. Hari ini kita coba mengetengahkan sebuah pembelajaran terkait dengan kepercayaan kita, iman kita, bahwasanya setelah hidup dunia maka akan muncul satu kehidupan akhirat. Wa inna sya'ah la'atiyatul la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti ada. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Hari ini kita hidup di mana, Pak? Hari ini kita hidup di alam dunia. Dan dunia adalah tempat di mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga nanti ketika kita berjumpa dengan kematian kita masuk dalam satu etapa kehidupan alam akhirat akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bapak bakalan mati nggak kira-kira? Pak, kira-kira bakalan mati nggak? Jawabannya pasti. Iya. Tidak ada satu manusia pun yang Allah akan kekalkan hidupnya hidup di alam dunia ini. Tidak satu manusia pun yang akan Allah hidupkan dengan kekal abadi hidup di alam dunia ini. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak satu manusia pun yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa in mitta fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan tuh yang namanya mati. Wih, serem banget pagi-pagi belajar tentang mati. Biar ada bekal, Pak. Berapa lama saya disuruh bicara, Pak? 2 jam aja. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak satu manusia pun yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Afa in mitta fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan tuh yang namanya kematian. Semua kita tidak akan mampu lari dari sebuah peristiwa yang namanya kematian. Sekalipun dia adalah presiden, sekalipun dia adalah ketua DKM, apalagi RW. Kok RW jadi tumbal sekarang? Iya. Siapapun manusianya, bahkan dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan kemuliaan pada dirinya. Toh dia bakalan juga mati.
pasti mati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali untuk kita. Hakikatnya ayat ini untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menjumpai dirimu wahai Muhammad, wahai umatnya Muhammad, wahai jamaah Raudhatul Jannah. Fa innahu mulaqikum, maka kalian akan berjumpa dengan tuh yang namanya kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha gaib, Tuhan yang maha nyata. Untuk apa kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kematian kita? Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka kita akan persaksikan tuh semua bentuk amal perbuatan kita dalam keadaan najah. Allah perlihatkan semua amal perbuatan manusia waktu mau mati, waktu dalam peristiwa sakaratul maut. Allah karim, wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tidak satu manusia pun yang akan mampu lari dari yang namanya tanggung jawab terhadap amal perbuatannya. Udah, yang rajin maksiat tobat. Ini Pak Ustadz keras banget, biarin, biar pada bangun semuanya. Inilah model saya gini Pak. Terserah mau diundang lagi, alhamdulillah. Enggak diundang lagi, gua doain biar masuk surga semuanya, amin. Insya Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan persaksikan semua amal perbuatan kita. Enggak satu manusia pun mampu menghindar diri dari setiap amal perbuatannya. Sekecil apapun amal perbuatannya akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti dalam peristiwa sakaratul maut. Udah, tobat. Yang ngasih rajin maksiat, ya bodoh amat dah. Hari ini kita coba belajar dari peristiwa yang namanya kematian. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai seorang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya iman, Islam agamanya. Bagaimana nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak main-main Pak. Semuanya akan berbicara nih anggota tubuh kita. Mata kita akan kita pertanggungjawabkan, tangan kita akan kita pertanggungjawabkan, telinga kita akan kita pertanggungjawabkan, hati, kedua langkah kaki kita, semuanya akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, matamu, penglihatanmu, hatimu, dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di sini? Ini belum masuk alam kubur Pak, belum ketemu pertanyaan munkar nakir. Ya, semua kita pasti mati dan semua kita pasti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu manusia pun mampu dari peristiwa yang namanya kematian, lari dari yang namanya peristiwa kematian. Bapak pernah lihat gak orang yang udah ngap-ngap dalam peristiwa najah, dalam keadaan sakaratul maut, lari dari peristiwa yang namanya kematian? Ada di wilayah perumahan Casa Gardenia, ada nggak? Ya, lagi ngap-ngap, ada malaikat maut datang dikabur, bisa? Ada nggak kira-kira? Nggak bakalan, ya, nggak bakalan tidak bisa lari. Intinya apa?
Intinya kita pasti mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh kamu Muhammad pasti mati, dan kalian semuanya pasti mati semuanya. Gak ada yang hidup. Ada nggak kira-kira di sini yang mau hidup kekal abadi selamanya? Satu orang aja ngacung. Ada yang berani kira-kira? Saya cuma ngasih tahu Pak, kalau Bapak hidup sendirian, ya, ini malam nih umpamanya, besok Bapak, ini semua tetangga udah pada mati, Bapak belum mati, pengen kekal abadi hidupnya. Orang kaya, ya ceritanya begitu. Ya pagi-pagi dia lapar, pengen makan nasi uduk, tukang nasi uduk udah mati. Mau makan lontong sayur, tukang lontong sayur udah mati Pak. Ya akhirnya lapar, mati juga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semua kita pasti mati, dan semua kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada satu manusia pun yang mampu lari dari peristiwa yang namanya kematian. Lihat Pak, bagaimana mereka orang-orang beriman ketika proses kematian itu terjadi. Ini nanti tema-tema nanti nih, ya. Kalau dihabisin semuanya, Bapak nggak mau dengerin lagi, ya. Langsung aja deh ya, masuk ke alam kubur. Soalnya tema pertamanya gitu awalnya ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Apalagi pertanyaannya tadi satu. Man imamuka, siapa imammu? Mampukah kita, wabil khusus jamaah mereka orang-orang perumahan Casa Gardenia, mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir? Kira-kira siapa yang mampu? Sekarang Pak Ustadz ngasih bocoran soal jawaban sekalian tuh Pak. Ya, siapa kira-kira yang mampu menjawab pertanyaan ini? Semua kita tidak akan pernah mampu menjawab pertanyaan malaikat. Baru ketemu malaikat munkar nakir aja udah ciut. Mentalnya udah ciut. Kalau kata orang Betawi, mentalnya ciut Pak. Oh, malaikat Allah tahu sendiri kalau udah datang. Ya Allah Karim, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita masuk ke alam kubur setelah jasad kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh terlepas dari raganya, ruh terlepas dari jasadnya. Udah ada perpisahan di dalamnya tuh. Masuk ke alam kubur. Ini proses alam kubur, tahu nggak? Manusia mati ada yang nggak tahu loh Pak. Nanti dah khusus lagi pembelajarannya tuh. Ya, kita langsung pertanyaan malaikat tadi tuh. Ya, masuk ke alam kubur Pak. Kita harus paham dulu apa sih makna alam kubur itu. Jangan Bapak bilang alam kubur atau alam barzah adalah seonggok tanah yang kebentuk ke atas seperti di APW. Bapak lihat tuh yang namanya alam kubur itu. Itu mah kuburan. Paham Pak? Kalau kuburan Bapak bisa lalu lalang lewat dengan selamat, percaya coba. Tengah malam Jumat ada yang pacaran. Iya. Apa itu alam kubur? Rasulullah SAW memberikan satu pemberitaan tentang makna hadis. Al-qabru awwalu min manazilil akhirah wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Al-qabru, yang namanya alam kubur, awwalu min manazilil akhirah. Yang namanya alam kubur adalah pos awal, pemberhentian awal dari apa? Mimmana zilil akhirah, dari pos-posnya menuju alam akhirat. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, dari pos awal hingga pada akhirnya dia akan diselamatkan, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pos-pos berikutnya. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang enggak selamat di alam kuburnya, pos awalnya, maka tidak akan pernah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Jadi apa yang mampu, yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur kita nanti?
Hari ini kita coba belajar. Perhatikan satu pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wallahu a'lam bishawab, ya, tapi ini semua pemberitaan ini memang pernah terjadi dan akan terus terjadi. Sebuah kalimat pertanyaan diawali dengan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Intinya adalah kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala perihal tentang iman. Paham, Pak? Iman, Pak. Percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Kira-kira kita mampu gak menjawab pertanyaan satu ini aja? Ya. Pertanyaan satu ini aja. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Yang mampu menjawab pertanyaan ini adalah iman yang istiqomah. Hari ini kita coba belajar tentang makna istiqomah. Istiqomah, isti dalam makna bahasa Arabnya istaq, tegak, lurus, ya. Qoma, diri, ya. Maknanya artinya kita punya kesinambungan dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keyakinan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankan imanmu dengan satu jalur pembelajaran yang namanya istiqomah. Istiqomah dia punya iman kepada Allah. Kayak dia istiqomah imannya, tetap Tuhannya adalah Allah. Ketika dia dimiskinkan oleh Allah, tetap istiqomah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main, Pak. Kebetulan saya punya bengkel. Kemarin ada seorang ibu bertanya kepada saya tentang hidayah yang pengen diberikan kepada orang tuanya. Orang tuanya masih Kristen, maaf, ya, tapi dia murtad, Pak. Islam awalnya. Ustadz, ini bagaimana? Nggak ada yang mampu menjamin seseorang itu. Alasannya simpel. Waktu jadi orang Islam miskin, Pak. Ya, dipindah agama lainnya, dia jadi orang kaya sekarang. Anaknya berusaha untuk memberikan hidayah, nggak ada yang bisa. Innaka la tahdi man ahbabata walakinnallaha yahdi man yasha. Enggak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan lain lagi nanti. Ya. Orang Islam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya iman selalu saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah hari ini, mampukah kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam iman? Kuatkah kita menjadi hambanya Allah, menjadi umatnya Rasul yang sampai hari ini, bahkan sampai nanti kematian kita jaga iman kita. Bukan persoalan gampang. Ini persoalan yang agak rumit, agak berat untuk kita pertahankan. Jangankan jaga iman, jaga sholat tarawih aja, maaf Pak ya. Udah ada yang tumbang belum? Ngaku. Allahu Akbar. Imamnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu akibat cendol, gorengan yang dimakan, pengaruh tuh di dalam perutnya, naik ke otak, ya, naik kepala. Nah, ini persoalannya. Nggak gampang. Kita hari ini coba mengupas satu bentuk kekuatan yang Allah inginkan hadir dalam umatnya Rasul, yaitu istiqomah dalam iman. Lihat surat Fussilat ayat 30 dan seterusnya. Hikmah di balik istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istaqim, kemudian dia istiqomah dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya dia istiqomah, miskin dia istiqomah, lelah, capek, semuanya dia lakukan dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan persoalan gampang, Pak.
Bapak datang sholat jamaah ke masjid aja kira-kira persoalan gampang bukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini panggilan Allah nih Pak. Iya, panggilan Allah hakikatnya. Jangan marah kalau dibilang. Nah, orang Islam marah ketika azan disejajarkan dengan suara anjing. Malu kita. Ngapain marah? Mikir. Marah memang. Wajar kita marah, tapi berpikir kepada kita semuanya, kembali kepada kita. Ketika suara kumandang azan, itu hakikatnya Allah panggil kita. Mau gak jadi manusia yang tertib? Mau gak jadi manusia yang disiplin? Ini orang udah azan di masjid, masih aja ketak-ketok bikin kandang ayam. Allah karim. Ketak-ketok masih ngechat. Ya Allah, tinggalin semua urusan dunia. Nggak main-main Pak. Ya, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah bukan persoalan gampang. Mau di sono ada orang lagi kerja, dengar azan kerja terus. Mau ngapain sih lo di dunia? Kalau Allah sudah tanya dengan satu kalimat, fa aina ma tadhhabun? Mau kemana lo manusia? Udah kesel gua. Iya, manusia kalau belum dipentokin Pak, belum ada kapoknya bener. Kalau orang Betawi bilang nggak ada kapoknya. Ya. Udah tinggalin dulu urusan dunia. Waktu yang ada bermanfaat buat kita bagaimana caranya. Iman yang bicara di situ. Enggak gampang. Enak aja. Pak Ustadz mah ngomong gampang. Kita lagi meeting suara azan. Jujur Pak, saya dulu waktu kerja meeting maghrib sampai maghrib tuh. Saya meeting dari sore, dari siang sampai maghrib suara azan. Gua tinggal. Dah urusan mau sama Jepang kayak. Sekarang aja udah pensiun. Tinggalin sholat. Wallahi demi Allah, hidup dan mati kita adalah dalam urusan Allah. Hidup dan mati kita adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan persoalan gampang. Kalau Bapak urusan dunianya mau diperhatikan sama Allah, maka perhatikan panggilan Allah aja. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam imannya. Upah pertama, kalau nggak dibilang gaji atau upah nggak bakalan mudengnya. Hikmah pertama Pak, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaikat Allah hadirkan, bisikin ke dalam jiwa kita, dalam iman kita. Bentuknya adalah nasihat, dan ini jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Menghadapi apa? Dua persoalan kita, hidup dan mati kita. Enggak gampang Pak. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan gelisah, jangan galau. Ini kadang-kadang maaf lah, bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak saya yakin kalau lagi galau dalam kehidupan dia bikin status, galau gue. Siapa yang mau baca? Kalau yang baca malaikat munkar nakir mau loh. Ya perhatikan ini semua. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar dalam hal satu, urusan dunia. Dalam kehidupan ini enggak lain Pak, semua kita manusia hidup di alam dunia, ujungnya adalah mati. Dan seluruh rangkaian kehidupan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah ujian, fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian semua akan kami uji dengan keburukan, dan kalian semua akan kami uji dengan kebaikan. Lihat Pak, ayat Allah bicara nasihat untuk hari ini buat kita. Semua cerita tentang kehidupan ujungnya adalah mati. Semua cerita tentang kehidupan semuanya iramanya adalah ujian. Untuk apa Pak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah akan pilih di antara kita siapa sih yang paling baik amalnya.
Kalaulah hidup kita ujungnya adalah mati, kalaulah cerita tentang kehidupan kita iramanya adalah ujian, maka siapa yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala imannya, siapa yang istiqomah tetap ibadah kepada Allah, insyaallah Allah akan hadirkan pertolongannya. Allah takhafu wa la tahzan. Yang hari ini hidupnya miskin, doa minta sama Allah agar dikayakan dan kekayaannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kayak orang yang namanya Firaun tuh, ya. Minta waktu dia miskin minta didoain sama Nabi. Udah kaya dia lupa sama Allah, ya. Nauzubillah min dzalik. Salabah tuh, modelnya kayak gitu, mau kayak salabah. Enggak pengen kita. Minta sama Allah, karena Allah tempat kita meminta. Allahus Samad, dialah Allah tempat kita meminta. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan, kalian akan kami uji dengan kebaikan. Untuk apa semuanya? Wa ilaina turja'un, untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup Pak iramanya mau jadi orang kaya, cuman ngumpulin duit, ngitung duit, ngumpulin duit, ngitung duit. Dua kemungkinan terjadi. Kalau duitnya nggak bawa mati. Satu. Yang kedua duitnya dimakan anggota ahli waris kita. Udah, emang ada orang Kasagardenia pulang ke alam kubur bawa duit, ceban aja. Ceban. Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Kalaulah hidup ini adalah ujian rangkaiannya, maka di sana kita dituntut iman kita untuk istiqomah, tetap kepada Allah, istiqomah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak apa-apa pagi-pagi dah dengerin ceramah kayak gini, ya. Biar kita nih tenang Pak, biar kita yakin, ya, giroh kita ada, semangat kita ada. Ibadah puasa yang Bapak kerjain sekarang nih, memang ujian Pak, nggak gampang. Ya, kita ibadah lemas banget, ya Allah Karim, capek banget. Ya, capek bener Pak. Udah ngantuk-ngantuk. Di sini masih mending 10 rakaat Ustaz. Ya, yang 23 ngantuk. Ya Allah. Capek bener Pak. Saya kalau jadi makmum ya ngantuk. Kemarin saya jadi makmum di situ. Diam-diam aja sama Pak Ustaz Saiful, enggak bilang-bilang. Ngantuk bener Pak. Ya Allah Karim. Inilah kelemahan manusia, dan kita akui kelemahan kita ada, tapi istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah biarin ngantuk. Kenapa kita dibuat ngantuk? Memang kita ini orang manusia, ya manusia. Ya modelnya tipikalnya gitu, kalau nggak malas ngantuk, ngebangkang lagi, udah pasti tuh. Ya, wa kana insan aktsaru syai'in jadala. Setiap manusia itu, kebanyakan manusia itu ngebangkang. Udah biarin lah. Terserah dah mau dibilang apa, ya. Wa kana al-insan aktsaru syai'in ajla. Manusia banyak yang ngeluh. Wah. Punya duit sedikit ngeluh, punya duit banyak ngeluh masih. Ya kalau udah mati silakan ngeluh. Kalau udah mati, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Hidup kita rangkaiannya adalah iman, hidup kita rangkaiannya adalah ujian. Maka siapa orang yang mampu mempertahankan imannya, siapa orang yang mampu keluar dari ujian, insyaallah Allah pilih dia sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Intinya Pak, closing Pak, ya. Setiap ujian yang menghampiri kita dalam kehidupan ini, tenang kita. Tenang aja, jawab dengan ketenangan. Ya, orang-orang yang beriman seperti itu pola pikirnya. Jangan banyak ngeluh. Emang udah kebanyakan manusia ngeluh. Ya, tenang. Bini marah-marah, tenang. Dalam hati gua ganti ntar lu. Iya. Iya enggak? Iya. Duit kurang, iya semua kita kurang kok duit. Memang sengaja Allah bikin kita seperti itu dalam kehidupan dunia. Semuanya ada takaran. Wa fis samaa'i rizqukum. Tuh di langit ada apa rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah dijamin setiap yang melata, makhluk Allah yang melata termasuk manusia, dijamin rezekinya di bumi Allah. Orang yang istiqomah pandai Pak menyikapi ayat ini. Dia doa, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku ada di atas langitmu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau dia ada di dalam bumimu ya Allah, keluarkan.
Ini sikap orang yang beriman seperti itu, istiqomah dalam duhanya. Jangan mentang-mentang baru kenal pengajian, dikit-dikit marah-marah, nggak penting, ya santai hidup ini, tenang. Enak loh Pak, kalau hidup udah tenang. Kalau saya paling suka hidup yang pas-pasan Pak, jujur. Pas mau beli rumah ada duitnya, pas mau kawin lagi ada jodohnya, iya. Allah kirim. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah hadirkan malaikatnya untuk mereka orang-orang istiqomah dalam iman. Jangan takut ngadepin dunia. Jangan takut ngadepin kehidupan dunia. Dunia aja udah kita nggak takut, insya Allah akhiratnya. Ya. Waktu mau mati, orang-orang yang istiqomah dalam imannya Allah dah hadirkan tuh yang namanya pertolongan. Jangan dibilang enggak. Sholatmu yang ngantuk-ngantuk, puasamu yang ngantuk-ngantuk, kalau kamu pertahankan. Istiqomah tetap iman, tetap sholat, lelah, capek, tetap dikerjain. Nanti dalam peristiwa sakaratul maut dia hadir dalam bentuk pertolongan. Jangan dibilang enggak. Sholat kita hadir, baca Quran kita hadir dalam bentuk syafaatul Quran. Gak gampang, nanti tema lain tuh kita bahas. Ya, kita kesingkirkan dulu. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut menghadapi ke dunia ini. Yang kedua, jangan takut menghadapi hidup di alam akhirat nanti. Kalau kita matinya bawa iman, insya Allah Allah selamatkan ketika kita mati. Enggak gampang. Nanti Bapak dalam peristiwa Najah yang dikenal betul dengan peristiwa syakaratul maut, ya, itu alam akan mengalami dua dimensi, Pak. Satu, pertama Bapak akan jumpai orang-orang yang Bapak cintai, orang-orang yang Bapak sayangi. Entah dia orang tua kah, dia bapak, ibu kita, anak yang kesayangan kita, istri yang tercinta datang. Untuk apa? Ini jangan salah nih. Yang datang ini iblis laknatullah. Dia datang dalam bentuk wajah orang tua kita yang begitu sayang. Nak, nggak ada Allah, nggak ada Nabi Muhammad. Cukup kamu anggukkan kepala, geleng-geleng aja. Kalau kita udah manggut, ingkar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lepas iman kita. Nih dalam peristiwa Najah nggak gampang loh, Pak. Ada orang paham? Itu dalam perjuangannya, Pak. Dimensi awalnya adalah pertama tadi, iblis laknatullah akan datang pada saat dimana kita berjumpa dengan kematian kita. Yang kedua, dalam satu dimensi iblis datang ketika manusia, ketika sakaratul maut dalam keadaan dahaga dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, haus gitu. Walaupun malaikat Mikail pada saat itu telah memberikan laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, bulan bin bulan sudah tidak ada rezekinya. Aku cari di belahan langit timur, aku cari di belahan bumi timur, selatan, utara, sudah nggak ada lagi rezekinya. Minumnya udah nggak ada, makannya udah nggak ada, bahkan nyawanya pun sudah di ujung tanduk. Udara untuk dia hisap udah nggak ada. Saat itulah maka kita ada dalam satu dimensi kematian kita. Allah hadirkan cahaya nur ilahi Rabbi, cahaya Tuhan akan Allah hadirkan dalam bentuk syafaat. Sholat kita akan menolong kita, baca Quran kita akan menolong kita, zakat, infak, sodakoh akan menjadi syafaat buat kita. Nanti kalau kita mampu mempertahankan iman kita, mampu mempertahankan nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah habis? Hah? Serius? Ini jangan dipaksain 2 jam. Gua 3 jam gua berani. Sejam setengah jam lagi. Allah kirim. Dia yang mau tidur silakan tidur, cuman gue doain nanti ya. Jadi intinya apa, Pak? Intinya semua kita bakalan mati dan kita akan mengalami satu dimensi seperti ini. Ya, paham sampai sini? Ya. Pertama, Allah takhafu wa la tahzanu. Allah hadirkan malaikatnya untuk memberikan nasihat, jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar menghadapi kehidupan dunia, kehidupan akhirat nanti. Pertama Allah hadirkan itu. Yang kedua, wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun.
Kabar berita gembira bagi mereka orang-orang yang istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam ibadahnya. Dia akan diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untung Pak kita jadi orang beriman Pak. Nih kalau sampai didengar keluar alhamdulillah Pak. Ya, kalau kita ingkar sama Allah, nggak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, nggak percaya adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasain dulu nanti kalau mau masuk peristiwa sakaratul maut. Nggak main-main saya. Ya, yang akan bisa mampu menolong kita saat kematian kita, insya Allah sakaratul maut kita indah Pak, tenang. Walaupun perihnya keluar roh dari seorang manusia, dari raganya manusia, dari badannya manusia, dari jasadnya manusia, seperti dicabik-cabik. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini sudah diperjuangkan oleh Nabi kita Pak. Rasanya sakaratul maut sudah dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang cintanya kepada umatnya. Ya Allah, bebankan semua rasa sakit sakaratul maut. Jangan sampai kau timpakan kepada umatku. Ummati, ummati, ummati. Mau mati aja mikirin umatnya Pak. Bapak ada waktu mau mati mikirin bini. Ya, kalau bininya mau mati, bapak pasti mikirin siapa penggantinya. Ya, udah pasti. Ya, lihat keindahan orang-orang yang mampu menjaga nilai dari sebuah iman, keindahan kematian. Bagi mereka orang-orang istiqomah dalam ibadahnya, Allah nampakkan surganya. Mau masuk lewat mana? Yang namanya malaikat maut, yang namanya malaikat Israel. Masuk dari raganya orang yang beriman, lewat kepalanya bilang, nggak ada waktu bagimu, nggak ada kesempatan bagimu untuk lewat jalur kepala ini. Kenapa? Karena isi otaknya dia lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ciptakan masjid, dia bangun masjid dengan dekorasi yang luar biasa, dengan layout yang luar biasa. Semuanya demi Allah, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laporan tuh malaikat maut, ya Allah, bulan bin bulan lewat raganya yang namanya kepala, saya nggak bisa mencabut ruhnya. Lewat tangannya bilang, saya sering sedekah, saya sering infak, saya sering zakat, saya sering berbagi. Nggak ada jalan bagimu, nggak ada waktu dan kesempatan untuk kamu cabut ruh manusia ini lewat kedua tangannya. Lewat kakinya, malaikat juga nggak bisa. Kenapa? Kedua kakinya biasa datang sholat berjamaah ke masjid, datang berjamaah, duduk dalam majelis ilmu. Nggak ada waktu bagimu, wahai malaikat maut. Nggak ada waktu bagimu, nggak ada saat bagimu untuk mencabut roh manusia ini lewat jalur kedua kakinya. Lewat hatinya bahkan dia nggak bisa malaikat maut. Sampai malaikat maut pegel Pak nyabut orang beriman yang istiqomah Pak. Laporan sama Allah, wahai Allah, bulan bin bulan sulit banget ruhnya keluar. Saya lewat pala nggak bisa, lewat kedua tangannya nggak bisa, lewat kedua kakinya nggak bisa, lewat hatinya juga nggak bisa. Bagaimana ya Allah? Nampakkan namaku di hadapannya mereka orang-orang yang beriman. Maka muncul satu ayat, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah nampakkan surga bagi siapa? Mereka orang-orang yang istiqomah imannya, istiqomah ibadahnya ketika peristiwa sakaratul maut. Ini keuntungan yang kedua. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berapa jam lagi? 3 menit lagi. Iya. Oh 10 menit. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Dan kami kata Allah pada keuntungan yang ketiga buat mereka orang-orang istiqomah dalam iman dan ibadah. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Dan kami kata Allah akan menjadi pengawal, pelindung, penjaga bagi mereka orang-orang yang istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam ibadahnya. Jadi pengawal Pak, jadi pelindung Pak. Nanti Allah Subhanahu wa taala lewat prajurit-prajuritnya, makhluk-makhluknya, malaikat-malaikatnya, buminya Allah, langitnya Allah, sungai, kali, laut, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas istiqomah iman kita, atas istiqomah ibadah kita. Bapak dijagain security aja senang, iya enggak? Mau ke warteg dijagain sama security, ya Allah karim,
Iya, kayak presiden sekarang dijagain kemana-mana pas pampres, ya. Iya udah selesai jabatannya ditinggalin, bodoh amat, ya nggak? Kalau kita orang-orang yang beriman, backingnya kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana langkah kaki kita, kemana arah pikiran kita, kemana hati kita, semuanya akan dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Kalau Allah sudah menjaga kehidupan kita di dunia, kalau Allah sudah menjaga kehidupan kita di akhirat, mau apa lagi? Nyaman kita, tenang kita. Keuntungan yang ke berapa, Pak? 3. Keempat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Dan ketika kamu ada di alam surganya Allah, orang-orang yang istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam ibadahnya, udah masuk surga Allah. Maka apa yang ada di dalam surga, apapun yang kamu inginkan di alam surga, udah disiapin sama Allah. Bapak mau pilih apa, Pak? Perempuan yang cakep, jelita, bidadari, dikasih sama Allah. Yang tukang rokok, ada yang suka ngerokok di sini? Ya, ada nggak kira-kira rokok di sana? Saya tanya nih. Enggak ada. Walakum biha ma tastahi anfusukum. Kalau kamu udah ada di dalam surganya Allah, apapun yang kamu minta ada di dalam surganya Allah, termasuk rokok. Mau rokok Samsu kayak, mau rokok gudang gerempil kayak, gua iklan ini. Ya ada semuanya. Cuma persoalannya nyari apinya harus ke neraka. Ya, Pak. Oh, saya suka merokok, Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak mau apa ada di dalamnya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Dalam surganya Allah, orang-orang yang beriman, imannya istiqomah. Orang-orang yang ibadahnya istiqomah sama Allah, sampai kepada surganya Allah. Apapun yang dia minta dijamin, dikasih, disiapin oleh Allah. Semuanya dikasih sama Allah. Walakum biha ma tastahi anfusukum walakum biha ma tad'un. Apa yang kalian doa, apa yang kalian minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu 5. Terakhir, nuzulam min ghafurir rahim. Curahan rahmat kasih sayang Allah bertubi-tubi di dalamnya. Dah cukup ya. Ya, nanti lagi kalau gua habisin semua enggak diundang lagi. Ya. Kita mudah-mudahan hari ini kita berdoa sama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Semua dosa yang jelas, yang nampak, yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang pernah kita lakukan dalam satu rangkaian maksiat sama Allah, rangkaian dosa, rangkaian salah, hari ini mudah-mudahan dilebur sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum. Allah ampuni semua dosa kami. Ya Allah ampuni dosa kami. Ya Allahumma ighfir lana. Ampuni semua dosa kami. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapatkan hidayah dalam bentuk taufik, hingga pada akhirnya yang imannya tadi 6 bisa naik jadi 7, naik lagi jadi 8. Inilah keutamaan kita menuntut ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam iman insyaallah, istiqomah dalam ibadah. Apapun bentuk cerita kehidupan kita, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah backup kita. Allah jadikan nuansa kehidupan kita, nuansa kehidupan yang bahagia, sejahtera. Insyaallah kita dikayakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari perkara yang namanya kemiskinan, miskin hati, miskin akal, miskin ilmu. Mudah-mudahan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari kita, hingga pada akhirnya kita selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan Pak semua keluarga besar kita, semua daripada mereka saudara-saudara kita, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa Ramadan kali ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والقتل وجميع الأمراض والموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.